Be creative, be you. Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Love is nothing stronger. Never boy with love. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Creative People, selamat datang ya di program paling fresh, paling vibrant, dan pastinya paling koran banget nih. Apalagi nih kalau bukan di program Key Vibes ya, yang bakal temenin Creative People nih selama 2 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 6 sore untuk waktu Indonesia Barat, lalu dari jam 5 sampai jam 7 malam untuk waktu Indonesia Tengah, dan dari jam 6 sampai jam 8 malam untuk waktu Indonesia Timur nih, bersama aku, Maria Angelina dari Bekasi. Dan ada aku juga nih, Rizka Amalia dari Lampung Utara. Kita bakal hadir selalu setiap hari Sabtu dan Minggu, siap nemenin kamu ngebahas hal-hal seru dari dunia Korea nih. Mulai dari drama, musik, pendidikan, budaya, akan sampai bahasa. Nah, hai juga nih Creative People, ada aku Lina dari Palangkaraya juga di sini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Ada yang lagi santai di rumah, lagi scroll TikTok, atau masih ada yang stuck di jalan nih? Sini deh kita temenin bareng Key Vibes yang gak setengah-setengah. Nah, Creative People, di Key Vibes kita bakal bahas banyak banget yang seru-seru nih hari ini. Jadi jangan lupa siapin snack, posisi yang nyaman, dan jangan lupa senyum-senyum kecil karena kali ini bakal ada pembahasan yang seru banget. Wah, ya hari ini kita tuh punya banyak topik yang bakal bikin kamu bilang, wah, gue gak nyangka sih. Nah, jadi kita bakal bahas nih mulai dari arti hukum ya secara umum, terus ada kualitas pendidikan hukum di Korea, lalu ada fasilitas pendidikan hukum di Korea itu apa aja ya, sampai nih kita bakal spill juga nih drama-drama apa aja nih yang mengangkat tema hukum, dan juga idol-idol siapa aja nih yang kuliah jurusan hukum. Nah, siapa tahu ada bias kalian nih yang kuliah di jurusan hukum ya kan? Bener banget. Wah, bener banget tuh. Hari ini pembahasan kita tentang hukum-hukum gitu ya guys. Bener banget. Tapi sebelum itu nih ya, kira-kira Creative People biasanya suka nonton drama atau drakor yang genrenya hukum gak sih? Dan kita juga pengen tahu nih, judul drakor apa yang pernah kalian tonton. Dan aku juga mau tahu nih, dari para kakak-kakak penyiar, pernah nonton judul drakor yang berhubungan sama hukum gak? Judulnya apa nih? Mungkin bisa dari Kak Rizka? Kalau dari aku sendiri sih, ya aku pernah nih nonton di tahun 2017-an kalau nggak salah, filmnya Lee Jong Suk sama Suzy ya. Judulnya tuh While You Were Sleeping. Nah, ini tuh nyeritain si Lee Jong Suk, dia tuh perannya sebagai jaksa muda gitu. Terus Bae Suzy-nya tuh sebagai reporter guys ya, nggak pure hukum ya, jadi ada dibumbuin fantasinya gitu. Karena si Nam Hong Joo atau si Bae Suzy-nya ini, dia tuh bisa ngelihat kejadian atau kayak punya firasat gitu loh lewat mimpinya, bakal apa sih yang kejadian nanti gitu. Jadi ya, pokoknya nanti mereka tuh Nam Hong Joo sama Jung Jae Chan ini, mereka berdua nih bakalan kerjasama gitu loh buat mecahin kasus-kasus yang ada di sekitar mereka gitu, sama mecahin kasus masa lalu mereka juga. Pokoknya seru deh. Iya. Recommended sih guys. Nah, recommended. Tonton ya. Iya. Dicatat nih Creative People nih di note ya. Kalau Kak Maria gimana? Kalau dari aku mungkin drakor dari Dio EXO ya, yang judulnya tuh Bad Prosecutor, yang ini tuh udah tayang tahun 2022 nih. Mungkin Creative People bisa juga nanti nonton ya di streaming online manapun ya. Nah, jadi tuh ini memang drama hukum pertama ya di EXO ini. Jadi tuh ceritanya tuh Dio EXO ini kan karakternya namanya Jin Jung ya. Nah, itu sebagai kayak jaksa yang kayak dilihatnya tuh kayak lemah nih jaksanya, padahal dia bener-bener kayak keadilan, Sosialnya tinggi keadilan ya. banget ya. Ada taktik menipunya juga tuh, jadi kayak seru aku kalau lihat ya. Apalagi taktik dalam tipu-nipunya tuh kayak bener-bener
benar-benar beda aja gitu, kayak jadi jaksa berandalan gitu. Tapi seru drakornya, kayak bikin wah ini adakah jaksa yang kayak gini gitu loh. Seru kayaknya. Jaksa yang beda kan, biasanya jaksa kayak rapi. Nah ini berwibawa dia tuh kayak banget jaksa ya. bener-bener kayak udahlah santai aja lah gitu lah. Ini kasusnya emang nggak biasa ya, kasus mecahin kasus, jadi seru sih, mesti ditonton. Recommended to people, dicatat tuh. Catat ya people. Dari Kalina nih apa nih? Drakor apa nih? Kalau aku pernah sih nonton 2022 lalu yang judulnya Extraordinary Alternate. Pasti para creative people pernah nonton nih, karena dulu itu viral banget kan. Benar-benar. Diceritain tentang Park Hyun Bin, itu dia berperan sebagai Woo Young Woo. Itu sebagai pengacara dengan gangguan spektrum autis yang bekerja di firma hukum nih. Dia itu salah satu orang pertama kayaknya yang bisa jadi jaksa dengan gangguan autisme itu. Dia juga Menarik punya EQ-nya juga tinggi banget tuh, sekitar 164-an lah. Wah itu Seru juga sih itu. Ada lucunya juga guys. Jarang-jarang beda kan. kan ini. Pengacara tapi ada gangguan autisme tuh kayak jarang banget ada gitu. Autismenya itu jadi Pintar gitu. iya benar-benar. Menarik. Gangguannya tuh yang halangin dia buat jadi pengacara. Otaknya tuh lancar gitu ya pas mikir benar. itu. Seru sih ya. Kalau Wajib tuh nonton. Nah, pokoknya nih ya guys, sambil dengerin kita, kalian juga boleh banget ikut ngobrol ya sama kita Creative People. Langsung aja kirim pesan lewat WhatsApp kita di 087743136010 atau mention dan DM kita di Instagram @millennialsradioid. Nih, kalian bisa cerita loh Creative People, drama Korea favorit kalian tuh apa sih? Terus kalau misalnya ada yang tema hukum tuh, kalian pernah nonton yang mana aja gitu. Cerita-cerita ya Creative People. bener banget share-share ya nih Creative People nih. Dan kalau Creative People nih punya rekomendasi lagu yang pengen diputar di Millennials Radio juga nih, langsung aja kirim judulnya dan penyanyinya nih. Siapa tahu bisa nih nemenin kalian galau atau semangat kerja minggu ini ya kan. Bener banget tuh. Dan jangan malu-malu juga nih ya Creative People. Kita tuh paling seneng nih bacain cerita dari Creative People yang mungkin relate nih sama lagu ataupun drama Korea. Benar nih Kak Lina. Mau kalian lagi galau karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau lagi bucin salting banget karena gebetan bilang sarange ke kalian, pokoknya semua itu bisa ya kita bahas di sini Creative People. Majayo. Nah, ini karena musik dan drama Korea itu tuh bukan cuma hiburan ya, tapi udah kayak sahabat nih, penyembuh juga, kadang juga nih tukang tusuk dari belakang karena lirik dan adegannya nih tajam banget. Wow. Nah, jadi apapun ya genre favorit kamu, Keep Vibes nih bakal selalu siap nemenin dan ngebahas semuanya dengan cara yang seru dan ringan. Pokoknya uri hamke aja. Ayo kita bareng-bareng bikin akhir pekan kamu makin berwarna. So, Creative People, stay tune terus di Keep Vibes bareng Millennials Radio. Tempatnya kamu ngerasain serunya Korea tanpa harus jauh-jauh terbang ke Korea. Tetap stay tune di Keep Vibes, Millennials Radio. Be creative, be you. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Annyeonghaseyo 여러분, Creative People. Kembali lagi bersama kita bertiga nih. Sayang banget ya, hari ini tuh kita lagi-lagi bertiga karena Kak V masih terkendala untuk ikut bergabung seru-seruan bareng kita nih di Keep Vibes ya. Nah, terus di segmen 1 ini kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya hukum itu. Ya nggak sih Kak? Benar. Apa nih ya? Apa nih, nanti kita spill juga nih. Jadi di segmen ini ya kita akan bahas arti hukum nih secara umum ya. Karena kan hukum itu bukan cuma tentang peraturan, larangan atau hukuman aja ya kan. Dan nih menurut pendapat para penyiar nih, arti hukum satu kata aja. Jelasin nih kenapa sih satu kata itu tuh. Mungkin dari Kalina apa nih arti hukum dalam satu kata? Kalau aku larangan ya. Larangannya tuh bisa dari kayak mencuri, membunuh, kayak melakukan tindakan lain juga nih yang ngerugiin orang lain dan juga masyarakat. Jadi bikin adanya hukum kan kayak
manusia juga bisa mengendalikan perbuatan juga ya. Benar. Terlalu Ngerugiin orang juga. Soalnya ngerugiin diri sendiri. benar banget tuh, benar banget. Nah, kalau menurut Kak Rizka apa nih? Kalau dari aku sendiri sih lebih ke keadilan ya. Hukum tuh harusnya keadilan. Karena kita tuh harus adil nggak sih? Bukan cuman yang runcing ke bawah. Hukum tuh nggak boleh runcing ke bawah gitu. Maksudnya kayak apapun kesalahannya harus dihukum sesuai kesalahannya gitu. Jadi nggak boleh berat sebelah. Jadi harus adil gitu loh, creative people. Adil, seimbang juga ya. Benar. Jadi aman tuh ya. Nggak ada yang hukumnya yang Nggak ada yang terlalu terlalu ringan, juga nggak ada yang terlalu ada parah hukum yang juga. ringan juga. Jadi adil semua nih. Kalau menurut aku sendiri arti hukum itu mungkin basmi ya. Jadi basmi semua adanya hukum ini bisa basmi semua penjahat. Jadi ya, mungkin kalau adanya hukum ini mereka jadi kayak apalagi ada pasal-pasalnya kan. Benar-benar. Kayak nih kalau misalnya mereka mencuri nanti ada pasal juga, terus di penjara berapa tahunnya berapa kan, jadi bisa ketahuan tuh kalau adanya hukum ini, jadi kayak semuanya tentram juga gitu kan. Jadi Lebih teratur ya. ada hukum ya kan. Kalau Kalau nggak hukum, wah nggak bisa ngebayangin sih kalau nggak ada hukum. Aduh, nggak ngerti lagi. bisa ada Ada aja bisa ada masih. nyuri Hancur dunia. Aduh, gawat. nyuri kayu aja sampai di penjara kan, ada tuh beritanya. Benar-benar. Bener banget, sedih banget. Itu Energi kan. Itu salah satu yang wah ini agak tidak tough adil banget ya, guys. Agak sedih. Jadi juga kan hukum yang kayak berpihak ke yang lebih tinggi. Benar itu. iya benar-benar Berat sebelah ya. sih, berat sebelah harus ada adil ya guys, keadilan basmi tuh itu tuh. Nah, dari creative people mungkin bisa nanti share ya. Menurut kalian hukum itu apa, guys? Creative people. Majayo. Iya. Maka dari itu nih ya, tanpa perlu berlama-lama nih, langsung aja kita mulai dari apa sih itu hukum. Jadi secara umum hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat. Nah, dibuat dan diakui oleh otoritas yang berwenang nih. Dan hukum atau peraturan ini juga bisa ada dan juga hadir di berbagai komunitas seperti di grup, di negara, dan juga di lain-lain juga sih. Benar-benar setuju sih, Kak. Nah, selain itu juga nih ada banyak banget ya jenis hukum, kayak hukum kontrak, hukum undang-undang, hukum adat, kayak gitu kan. Biasanya setiap suku tuh pasti ada hukum adatnya ya biasanya. Terus ada juga fungsi Beda-beda daerah hukum adatnya ya. benar. Beda-beda daerah pasti ada. Ada juga Ada nih hukum adatnya. fungsi utama dari hukum kayak berupa penegakan ketertiban, melindungi hak dan kebebasan individu, mencegah konflik, dan memberi dasar dalam penegakan keadilan nih. Benar banget ya. Nah hukum ini tuh emang ada nih terbagi jadi dua aspek ya. Jadi yang pertama tuh ada aspek praktis, di mana tuh hukumnya tuh sebagai ilmu dan dipelajari nih, seperti ada ideologi, konstitusi, pelajari bagaimana hukum dibuat, lalu diterapkan bagaimana, dan bagaimana nih hukum itu tuh bisa berinteraksi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Nah, kedua aspek profesi seperti pengacara, hakim, jaksa, polisi juga yang memiliki tanggung jawab profesional nih. Dan juga ada kode etik profesionalismenya juga. Benar banget nih. Tuh. Nah, Banyak ya itu profesinya ya. Kode etik di kayak wartawan juga ada kode etik. Iya benar. iya benar-benar. Jadi mungkin setiap pekerjaan ada kode etik juga ya. Kayaknya ada deh. Iya, mungkin ya. Nah, Jadi bisa nih. jadi Mungkin kalau creative people mau ikut jurusannya. nah benar nih. Pasti mempelajari sih ya. Ikut jurusan hukum banyak nih aspek profesi-profesinya ya, nggak selain Yang enggak pengacara hakim hukum aja. sama hakim aja. Iya. Polisi juga bisa nih. Polisi juga bisa, jaksa juga bisa nih. Nah, jadi creative people, hukum merupakan peraturan yang biasanya dibuat oleh pemerintah yang mengatur gimana sih seseorang boleh atau tidak bolehnya bertindak di masyarakat. Dan biasanya diikuti oleh berbagai hukuman atau denda nih kalau nggak mematuhi peraturan atau hukum ya sesuai dengan ininya ya, denda atau hukumannya sesuai dengan apa Jadi ada sih dendanya juga namanya, kalau misalnya pelanggarannya. hukum. Ada Nah, pelanggarannya juga ya kalau misalnya hukumnya nggak ditaati ya. Benar. Itu dia ya creative people ya, tentang apa sih nih hukum itu ya.
gimana sih nih hukum berperan dalam kehidupan kita dan di masyarakat nih. Terus selalu jenis-jenis hukumnya dan fungsinya itu seperti apa. Nah setelah ini nih kita bakal balik lagi nih ya dengan membahas lebih jauh lagi ya dari tentang seputar hukum nih. Jadi jangan kemana-mana ya. Creative People tetap di Key Vibes hanya di Millennials Radio. Be creative, be you. Stay Stay tuned. tune. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K Vibes. Hai Creative People, terima kasih nih buat yang masih bergabung di Key Vibes dan selamat datang buat yang baru bergabung. Sekarang kita mau bahas gimana sih kualitas pendidikan hukum di Korea Selatan. Kalian pasti penasaran kan? Maka dari itu langsung aja nih ya kita bahas. Let's go! Let's go. Oke, tanpa berlama-lama nih Creative People, langsung aja ya. Udah pastinya dari performa Universitas Hukum unggulan nih. Yang pertama tuh ada SNU atau Seoul National University ya, yang menduduki peringkat 1 di Korea dan di peringkat 22 di Asia loh Creative People. Wah, Debak banget ya. Wah, keren banget tuh ya Korea. Seoul National University nih. Nah, debak banget nih. Selain itu tuh ada Yonsei University ya di peringkat kedua ya di Korea dan urutan ke-23 nih di Asia. Nah, satu tingkat di bawah SNU ya, tapi tetap keren banget nih. Dan yang ketiga nih ada Korea University atau KU. Nah, KU ini nih berada di peringkat ketiga ya di Korea dan telah menduduki juga nih di peringkat ke-53 di Asia. wah, debak. Ini debak banget sih, nggak salah ya disebut universitas unggulan. Tapi karena banyak banget universitas ternama di Asia yang punya studi hukum terbaik nih kan, kampus di Korea tuh masuk ke dalam 10 besar terbaik di Asia juga loh Creative People. Nah, jadi Debak. Keren ya, bisa bersaing nih dengan universitas-universitas dari Hong Kong dan juga Cina. Kayak Universitas Peking dari Cina dan City University of Hong Kong. Jadi Korea Selatan itu menduduki peringkat atas di Asia dalam bidang akademik nih, dan terutama di bidang jurusan hukum kan. Nah, ngomongin tentang top 10 universitas di Asia di 2025, aku mau ngasih tahu juga nih beberapa 10 top itu tadi menurut US World University Ranking. Boleh tuh spill Kak. gimana tuh Kak? Oke, aku spill nih. Oke, yang pertama ada National University of Singapore atau NUS. Itu berada di peringkat 8 di dunia dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Nah, lalu yang kedua ada Nanyang Technology University atau NTU Singapura. Itu berada di peringkat 2 di Asia Tenggara dan 12 di dunia. Yang ketiga ada Tsinghua University Cina. Berada di peringkat 12 dunia dan peringkat 3 di Asia. Lalu yang keempat ada Peking University Cina yang berada di peringkat 14 dunia dan peringkat 4 di Asia. Yang kelima ada Fudan University Cina yang berada di peringkat 100 teratas dunia dan peringkat 5 di Asia. Yang keenam ada The University of Hong Kong atau HKU yang berada di peringkat 17 dunia dan peringkat 6 di Asia. Yang ketujuh ada Zhejiang University Cina yang berada di peringkat 44 dunia dan peringkat 7 di Asia. Yang kedelapan ada Yonsei University Korea Selatan yang berada di peringkat 76 dunia dan peringkat 8 di Asia. Lalu yang ke-9 ada Korea University Korea Selatan dunia dan peringkat ke-9 di Asia. Lalu yang terakhir ada University Malaya atau UM Malaysia yang berada di peringkat 65 dunia dan peringkat 10 di Asia Tenggara. Wow, kebanyakan dari Cina sama Korea ya guys. Benar-benar. Dua negara itu yang dari Asia tuh yang benar-benar banyak universitas topnya ya. Universitasnya bagus-bagus ya. Jadi untuk ingat jurusan sama hukum. kata-kata kejar sampai ke negeri Cina atau apa? Benar-benar Ya, film. kejar ilmu Ya sampai film ke negeri Kejarlah Cina sampai ke guys. negeri Cina, kalau nggak salah ya. Ya, Benar. Filmnya tuh, ada filmnya ya. Pantesan di Cina banyak yang Banyak yang top universitasnya. apalagi banyak yang kuliah juga tuh di sana kan ya. Benar Benar. banget. Ya, Necra People juga bisa tuh untuk kuliah di antara jurusan di Korea, kuliah di Korea atau di China nih bisa pilih tuh ya. Berarti People. Mungkin ada kampus menurut
teman-teman penyiar ada kampus favoritnya nggak menurut di Korea gitu? Kayak dari jurusan hukumnya mungkin atau dari Kalina? yang hukum ya. Kalau aku akhir-akhir ini lagi suka Universitas Yonsei sih. Wah, Tuh, jurusan hukumnya Kalau juga ada bagus rezeki ya. juga, kalau ada rezeki mau lanjut S2 di sana. amin. Amin. Doain di kredit itu. Tapi belajar beasiswa juga sih. Benar-benar. Hanya hasil dari Kalina ya. Tiba-tiba udah bikin snapgram nih di Korea nih. Wah, menurut Kariska yang Kalau aku kampus sih yang ini disukain apa nih favoritnya? Busan National University itu di Busan ya guys. Selain dia punya apa namanya jurusan hukum juga, tapi aku lebih ke ini sih, kayak kalau kuliah di sana tuh bisa kebayang bakal sering ngeliat laut guys. Aku pengen ngeliat pantai di Busan. Aku seneng Jadi banget. kayak abis Kayak habis kuliah kan belajar ya, capek-capek. abis kan Terus main ke mumet tuh pantai. ya, abis Kayak, aduh. Buat dia kalian belajar lihat laut, wah langsung wow gitu kayak. senja ya nih. Oh, ada seger senja. lagi. Bukan sore lagi tapi senja. Benar. Bener banget tuh. Nah kalau menurut aku Hanyang University ya itu juga ada jurusan hukumnya tuh. Apalagi kalau misalnya buat mahasiswa internasional bisa banget tuh buat ikut jurusan hukumnya. Jadi kayak misalnya kita mau ikut jurusan hukum atau creative people nih mau ikut jurusan hukum di Korea bisa juga nih di Hanyang University ya. Jadi programnya emang terbuka juga nih untuk mahasiswa internasional. Wah, bisa nih. Keren-keren ya. Jadi gak heran nih pas kita lagi nonton drakor ya tuh tema hukumnya tuh benar-benar kelihatan kayak ahli profesional ya, kayak beneran belajar hukumnya tuh kayak kerasa nyata nggak sih, kayak Bener. di real life. Apalagi pas di drakor kan kelihatan tuh ya pasal-pasal di drakornya kelihatan Iya. wah real banget nih. Kayak real gitu ya. Kayak bener. pernah nempuh pendidikan hukum gitu. Bener, kayak pemain-pemainnya tuh kayak bener-bener Benar-benar belajar mereka kuliah baca di skripnya. jurusan hukum kan. Iya, bikin naskahnya wah keren sih. Keren banget. Emang ya pendidikan hukum di sana tuh emang bagus banget ya. Bener banget loh. Nah itu tadi dia ya creative people. Nah gimana nih kira-kira kalian ada yang mau coba nempuh pendidikan hukum di kampus-kampus keren di Korea nggak nih? Spill ya creative people di Instagram kita di @millennialsradioid. Dan Ya. jangan kemana-mana Spill ya. juga nih. Setelah ini kita bakal kembali lagi. Jadi tetap stay tune terus Creative People di Keep Vibes. Jangan kemana-mana. Mana-mana. You are listening to K Vibes with Lina Lin from Barita Timur, Kalimantan Tengah. Hai creative people. Nah, hari ini ya ditemani kita bertiga ya. Biasanya kan kita berempat ya, tapi karena nih Kavi ya berhalangan hadir ya, karena sedang sakit juga ya, jadi kita kasih semangat nih buat Kavi. Benar. Fighting Kavi nih. Get well soon Cepat ya sembuh juga ya, kak. fighting. Nah, cepat sembuh supaya kita bisa nih spill bareng lagi ya, bareng creative people juga tentang seputar Korea juga nih. Dan buat teman-teman creative people juga nih yang sedang gak enak badan juga atau sakit juga, fighting yuk, semangat, semoga Benar. cepat sembuh. Nah, di segmen ketiga ini nih kita bakal bahas apa lagi nih Kak? Spill dong. Oke. Tadi kan kita udah bahas kampus-kampus ternama dengan fakultas hukumnya kan. Nah, sekarang kita bakal kumpas tuntas nih, apa aja sih fasilitas pendidikan hukum di Korea itu sendiri. Creative people bisa nih siapin catatan, siapa tahu kalian mau coba sekolah hukum di Korea juga. Benar. Siapin catatan ya, creative people. Tapi notnya tuh. Catet. Jangan sampai ada yang kelewat. Nah, ini ya. Oke. Yang pertama nih, ada program profesional nih kayak law school ya, selama 3 tahun. Gelarnya tuh JD atau Juris Doctor Program, kayak yang ada di KU nih, Korea University ya, Creative People. Setelah lulus nih, kita bisa jadi hakim, jaksa, dan pengacara. Terus selain itu ya, ada juga program SJD atau The Doctor of Juridical Science, dan ada juga program diploma nih bagi yang mau ambil program diploma. Wow. Banyak ya itu. Banyak ya, iya ada juris dokter tadi program-programnya udah Iya. banyak tuh creative people. Jadi bisa pilih tuh ya kan ya. Bener. Mau SGD atau juris dokter. Nah, bisa selama 3 tahun di
Korea University. Keren banget nih. Keren banget sih. Ditambah nih ya, dan Korea University juga nih menyediakan fasilitas riset nih seperti di KU Legal Research Institute ya, terus ada juga nih fasilitas ruang klinik hukumnya nih dan pelatihan praktiknya seperti yang ada di Hanyang Lao. Nah, mereka tuh menyediakan klinik training dan kurikulumnya tuh banyak praktikumnya. Wah, ini tuh bisa ya langsung ke lapangannya nih, praktik secara langsung nih. Nggak cuma teori ya, jadi penjahatnya, dikasih pasal-pasal hukum-hukum seperti apa, jadi nggak kagok nanti. Iya, ya kan, udah di pekerjaan udah nggak kagok lagi tuh. benar. Udah langsung praktik nih. Bagus ya fasilitasnya tuh. Bagus banget tuh. Punya banyak tersedia. Fasilitasnya lengkap ya. Keren. Tapi bukan cuma di Hanyang aja nih ya. Di Dangu University juga memadukan teori dan praktik nih buat menghasilkan lulusan yang siap kerja nih. Nah, keren banget tuh. Keren. Jadi di perkuliahan tuh kita nggak cuma belajar teorinya aja, tapi kita bisa langsung nih belajar kayak melalui praktek. Itu biar kita lebih memahami gimana sih sistem kerja di bidang hukum itu nanti setelah lulus. Benar-benar udah ada. Jadi Biar udah ini ya, udah nggak kaget. disediain aja semuanya ya. Sistem kerjanya Fasilitasnya buat siap tuh- kerja nanti itu. siap kerja, bener. Nggak cuma teori-teorinya aja, langsung Prakteknya juga nih. Benar. Ya, jadi langsung udah kelihatan nih buat cara udah siap nanganinnya banget gimana gitu. ya kan ya, di pengadilan seperti apa tuh. Biar langsung siap pas kerja ya kan. Ini emang debak banget sih. Tapi kayak Debak. yang nggak kalah debak nih kalian teman-teman creative people ya. Ada lagi tuh yang pasti bakal ditanya-tanya dan ditunggu-tunggu sih, kayak fasilitas ini tuh paling dinanti. Apalagi sih kalau bukan beasiswa dan lingkungan akademik yang mendukung. Ini udah pasti yang paling pertama dicari dulu sih, ya kan? yang paling penting sih. Paling penting sih ya. Karena apalagi kalau ada beasiswa kan kita nggak perlu repot lagi ya tentang biayanya. Ya itu Soalnya kan Korea tuh terkenal banget kan sama beasiswa yang dikasih untuk Benar, apalagi kita di negara mancanegara atau mahasiswa Koreanya gitu kan. apalagi di Korea kan udah masuk top 10 kan ya, top 10 yang tadi di segmen benar. sebelumnya tuh kita sebutin. Bener banget nih, dan salah satunya nih ya kayak yang disediakan di Kangwon National University School of Law nih, atau biasa disebut Kanglaw nih. Kan ini kampusnya tuh terletak juga nih di Chuncheon, Korea Selatan, dan kampus ini juga nyediain beasiswa nih untuk semua mahasiswanya yang memenuhi syarat. Jadi bisa nih di Korea University dan Kangwon National University juga ada nih people. Jadi bisa pilih ya. Bisa bener pilih nih banget. mau yang mana. Yang penting memenuhi syarat aja ya kan. Dan tahu nggak sih creative people, kampus ini tuh merupakan satu dari 25 sekolah hukum yang diakui pemerintah loh. Dan universitas ini juga spesialis di bidang environmental law-nya loh, creative people. Wah. Udah spesialis hukum ya. Spesialis banget Ya, sih. bener. Jadi Diakui pemerintah lagi. nggak perlu repot-repot lagi tuh, udah ada jurusan hukum tersendirinya. Itu ya tadi Creative People pembahasan kita tentang fasilitas dan benefit yang bisa kita dapat nih kalau kita kuliah di kampus-kampus Korea gitu kan. Udah mulai dari fasilitasnya yang bagus, kurikulumnya, apalagi dapat beasiswa lagi ya kan. Nah, Itu sangat penting ya. benar. Penting banget itu di dunia perkuliahan. Benar. Salah satu pertimbangan yang patut dipertimbangkan gitu. Ya benar. Dan setelah ini nih tetap stay tune terus ya Creative People. Dan kalau ada yang pengen dicurhatin nih atau kalian mau spill nih rencana kedepannya kalian buat coba daftar sekolah hukum barangkali di Korea ya kan, kayak abis denger podcast ini menarik juga nih, mau coba deh daftar, siapa tahu kan. Kalian bisa langsung DM kita ya dan mention kita di Instagram di @millennialsradioid. Benar banget nih. Jadi share-share ya, jangan lupa nih share-share nih Creative People. Nah, Creative People ya, jangan kemana-mana ya, tetap di Key Vibes, stay tune terus. You are listening to K Vibes with Maria Angelina from Bekasi, Jawa Barat.
Halo Creative People, balik lagi nih di Key Vibes. Masih sama kita bertiga ya, minus Kak V. Tetap semangat Kak V, cepat sembuh. Nah, Fighting. anyway, yang kita bakal temenin Creative People setiap Sabtu dan Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Timur nih. Nah, benar banget tuh. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang hukum ya secara umum dan dari segi pendidikannya juga. Tapi ini kayaknya jadi segmen yang ditunggu-tunggu nih. Wah, kenapa tuh? Tentang drakor nih. Lagu tentang lagu. Apa nih? Apa nih ya? Iya. Nah, jadi di segmen ini kita bakal bahas soal drama nih yang baru-baru aja liris. Waduh. Nah, ada yang tahu nih? Ada yang tahu drama apa drakornya? Apa tuh? Ada banyak nih soalnya. Belum nih. Apa nih? Spill dong Kak, spill. Kayak aku spill. Jadi drakornya itu judulnya Law in the City atau judulnya tuh Law in the City. Wow. Udah pada nonton gak nih? Wah, belum nih. Belum. Aku belum kayaknya. Aku belum nih. Creative People gimana nih? Mungkin nanti tunggu. Udah sampai mungkin. Udah tunggu episode habis. Oh, episode udah habis, aku belum cek lagi nih. Mau maraton dulu soalnya. Kita Ini cek-cek. tuh udah mulai tayang ya sejak 5 Juli 2025 kemarin itu. Udah lumayan Wah, lama nih. bener nih. Udah mulai ini banyak yang nonton nih, jangan-jangan nih Creative People ada yang udah duluan nih. Berarti episodenya udah banyak nih. Drakornya selalu ongoing ya. Gue nunggu episodenya nanti tunggu minggu depan lagi. Wah, nah ya ini drama ini tuh emang menceritakan 5 pengacara muda ya yang menjalani dunia kerja yang penuh liku-liku Soco Seoul. Nah mereka tuh menekuni dunia peradilan dengan menghadapi berbagai kasus nih, baik di dalam maupun di luar sidang. Nah kehidupannya juga nih sebagai pengacara membuat mereka nih saling terhubung, terus bersahabat juga dan kerap bertemu untuk menghabiskan makan siang bersama. Wah Wah, ini 5 pengacara terdengar ini ya, harmonis ya. benar kerjasama untuk menangani kasus nih. Seru nih kayaknya nih. Seru banget nih kayaknya. Lu pasti beda pemikiran kan, beda. Iya. Ya pasti. Iya, nggak bisa nih, dia harus dihukum seperti ini. Wah, bener. Saling terhubung. Seru ya kayaknya. Tapi nih, bahas dunia hukum tuh kadang juga sedikit nyentil hukum yang di real life nggak sih? Kayak aduh kesenggol nih gitu. Ini nih. Kayak jadi nyata ini, kayak kisah nyata Iya. kasus. Kayak tahu nih gitu kan. Iya. Tapi nih, TBL, takut banget aduh. loh. Banget. Ups, aduh. Oke. Maaf guys. Drama maaf ini juga diperankan oleh artis yang ini ya guys, kayak pemerannya juga tuh artis dan aktor papan atas. Jadi kayak nggak kebayang deh bakal sekeren apa ya. Benar-benar. Pasti biayanya juga udah ini nggak sih, biaya untuk Biaya syutingnya. produksinya. Wah, Dan Besar banget pasti ya. iya mahal ya, apalagi aktor papan atas ya, artisnya, aktornya. Juga berpengalaman. bener, Benar-benar pengalaman lagi, apalagi nanganin tentang hukum lagi. Wah, segagah atau apa nih ya, sekeren apa nih, Keren banget. soalnya tuh dan artis ini nih. pemerannya juga namanya tuh nggak bakal asing sih di telinga kalian Creative Iya, People. benar. Karena udah sering banget lewat nih ya, di drama-drama. Pasti udah pernah nonton drakor. Pasti. Pemain-pemainnya nih sebelum-sebelumnya, drakor mereka sebelum-sebelumnya nih pasti udah terkenal juga ya. Apalagi ini nih, Law and the City nih, ada 5 aktor papan atas. Nah, benar banget tuh. Nah, jadi ada 5 nih ya pengacara yang diperankan oleh Lee Jun Suk. Nah, pasti nggak asing lagi kan ya Lee Jun Suk. Benar. Udah sering tuh mainnya di drama. Siapa yang nggak tahu Lee Jong Suk ya kan? Lee Jong Suk suka muncul ya di mana-mana. Nih, Muncul di mana-mana tuh. betul ya, selalu muncul. Nah, jadi dia ngeperanin Ah Jeon Young. Terus ada Moon Ga-young sebagai Kang Hae-ji. Ini yang di Waduh. True Beauty Classic. Iya, True Bener bener. ada Mbak Moon Yang- Ga-young nih. Yang terkenal itu sama Chen Lu kan ya. Bener Cenu. Nonton nih Creative People. Bener. Terus ada Kang Yong Sok sebagai Jo Chang Won. Lalu ada Ru Yang Yun sebagai Bae Mon Jung
dan ada Im Seong Jae sebagai Kang Sang-ki. Wah, Ini nama-namanya Ini besar. nama-namanya namanya udah sering pasti banget. udah nggak awam ya di telinga kalian tuh, Nggak di asing telinga juga. kreatif ya, nggak asing juga nih, kreatif pasti udah tahu nih, wah oh Lee Jong Suk ini nih drakor ini nih. Apa pemerannya ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Iya, Ini aduh. visualnya tuh aduh. Ini apalagi kalau nanti pakai jas yang gagah untuk yang ini ya, kayak jadi 5 pengacara, jadi Iya. pengacaranya nih. Jas-jas pengacara itu loh. Iya kan? Aduh. Iya. Jadi udah terbayangkan ya guys, ini cara mereka nangani kasusnya gimana, terus pakai baju yang sweet jas-jasnya ya. Benar. Dan ini iya gagah banget nih. Dan drama ini juga nih tayang di TVN ya tiap Sabtu dan Minggu pukul 21.20 KST atau Korea Standard Time. Dan Creative People juga nih bisa nonton ya pakai jalur global nih di platform streaming ya seperti di Disney Plus dan Viki. Jadi nggak bakal ketinggalan lagi ya. Nah, Creative People bisa streaming nih Benar. Nah, dan Viki juga. drama ini Jadi juga harus tuh tahu. selain mengangkat tema hukum nih ya, Creative People, ada genre lain juga nih. Ada genre slice of life, legal, dan yang nampilin gimana sih konflik kasus dan dinamika dari tim firma hukum nih. Pasti kan ada huru-haranya gitu. Iya benar-benar. Wah seru nih. Ya benar banget tuh. Makin ini nih, makin banyak adegan-adegan ini ya untuk nanganin kasus nih. Benar. Keren nih. Iya. Keren nih pas ini. Nah, gimana nih Creative People? Kalian ada yang udah nonton drama ini belum? Atau gimana nih pendapat kalian soal drama ini buat kalian yang udah nonton sejauh ini? Wah bener Belum banget. Bisa di-spill nonton aja nih. deh. Nonton dulu nih. Langsung cekidot ya ke stream online-nya nih ya. Bener Keren banget. Ya kan. Nah setelah ini ya kita akan ketemu lagi nih Creative People ya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus ya di Key Vibes. Kaci nonton Cemita. Nonton bareng itu lebih seru. Stay tune. You are listening to K Vibes with Rizka Amalia from Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Balik lagi nih bareng kita di Key Vibes yang hadir setiap Sabtu dan Minggu mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore untuk waktu Indonesia Barat, jam 5 sampai jam 7 malam untuk waktu Indonesia bagian tengah, dan jam 6 sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur. Pastinya dengan pembahasan seru seputar Korea nih, mulai dari drama, pendidikan, budaya, sampai ke bahasa. Betul banget nih Creative People ya. Nah di segmen kelima ini nih kita mau spill ke kalian ya. Ada yang penasaran nggak nih apa yang mau kita bahas? Wah, ada yang apa penasaran? Penasaran Nih, penasaran ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, aku langsung spill aja kali ya. Jadi kita mau bahas drakor-drakor yang temanya tentang hukum nih. Wah, apa nah? Drakor dengan tema hukum tuh bukan cuma soal ruang sidang yang tegang ya, tapi juga bisa emosional, mendidik, bahkan tuh romantis juga. Aduh, Bener banget tuh Kak. Makanya nih ya, drakor-drakor yang bakal kita spill ini wajib banget deh masuk ke watchlist kalian. Wajib banget nih rekomend. Wajib benar. Udah siap belum nih Creative People? Siap-siap. Jika sincang nida. jadi nih kita mulai dari yang akademik banget nih ya. Ada Law School nih, drakor tahun 2021. Jadi drakor ini tuh menceritakan kisah tentang para mahasiswa hukum dan profesor hukum mereka di Universitas Hankook yang tiba-tiba tuh terlibat kasus pembunuhan gitu. Kayak anak-anak kuliah tiba-tiba ada pembunuhan. Ini tuh kayak film Anatomy of a Murder ya versi, tapi ini versi kampus Koreanya nih. Jadi nonton drakor ini tuh bakal diajak belajar teori hukum, terus nonton simulasi persidangan juga nih, sampai lihat gimana nih ketika profesinya diuji nih. Karakternya pun kuat banget ya, apalagi pemain yang namanya Profesor Yang ini. Dan twist ceritanya itu loh bener-bener bikin mikir. Kalau Creative People nih ya suka nonton sambil nyatet kayak lagi kuliah tuh, ini cocok banget ditonton. Bahasa kerennya tuh kayak gini, Yongbok Gyokukwa Sengwa Pisin Ginyong. Nah alias tuh dunia pendidikan hukum tuh yang menegangkan ya. Jadi wah, bisa nih ditonton ya Creative People. Kalian mau yang lebih ke lapangan nih atau isu sosial kayak langsung praktek di sosialnya nih? Ada Witch and Court
drakor ini tuh tahun 2017 sih rilisnya. Fokus drakor ini tuh juga menceritakan jaksa perempuan yang tangguh, namanya Mayidem, yang tanpa ampun nih menangani kasus kekerasan seksual. Wow. Karakternya tuh udah badai banget ya, agresif juga lagi nih. Tapi karena pengaruhnya juga ya, dan drama ini tuh nunjukin kerasnya dunia litigasi dan bias gender yang masih kuat banget nih. Wah bener ya, Creative People tuh bakal ngeliat nih juga prosedur penuntutan di Korea dan gimana sih kerja jaksa itu. Ternyata nggak semulus yang kita kira gitu. Pas banget nih ya buat yang pengen belajar etika hukum lewat drama. Dan kayaknya semua setuju nih ya kalau Maidem itu definisi Yoljaganan alias perempuan tangguh. Terus next nih, mungkin termasuk favorit kalian nggak sih drakor ini? Drakor Hyena. Drakor ini tuh tahun 2020 ya rilisnya. Isinya juga duel panas antara dua pengacara elit. Wow, duel. Namanya Yoon Hye Jae yang perfect banget dari firma besar, dan Jung Geum Ja yaitu si pengacara jalanan yang licin tapi jenius dan praktik independen. Wah, ini bikin ini ya, jadi pas nonton tuh tensi mereka tuh kayak lagi main catur di neraka nih. Waduh. Persaingan tajam, taktik licik, plus chemistry-nya tuh cara aktornya tuh. Dan drakor ini juga kan banget nih dunia hukum kayak high profile gitu, kayak penuh negosiasi, kompromi, dan abu-abu moral juga. Jadi cocok nih buat kamu yang suka konflik intelektual gitu. Nah iya, kalau Creative People ya, mau perspektif yang menyentuh dan unik nih, jangan lewatkan Extraordinary atau Niwu juga nih yang tayang tahun 2022. Wah bener nih. Ada karakter yang namanya Woo Young Woo ya, pengacara muda dengan spektrum autisme yang menghadapi tantangan sosial di firma besar dengan memiliki ingatan fotografis. Wah, tiap episode tuh bakal ngasih kasus berbeda dan pelajaran tentang inklusivitas di dunia hukum nih, Creative People. Visualnya juga manis nih. Banyak elemen simbolis juga nih yang bikin penonton baper. Dan hubungan personalnya tuh kill banget. Drama ini tuh ngajarin kita bahwa profesionalisme hukum itu bukan cuma soal otak, tapi juga hati. Serosun Bob Joki Sigak alias sudut pandang hukum yang baru. Nah nih, sekarang ada juga nih yang nyentrik ya, ada Vincenzo ya. Nah, drakor ini tuh tayang tahun 2021. Jadi bayangin ya, pengacara mafia Italia balik lagi nih ke Korea dan berantem sama konglomerat yang pakai hukum dan ledakan. Bom. Ini tuh definisi hukum tapi brutal ya. Tapi jujur ya, Vincenzo Casano itu karismanya enggak ketulungan banget. Dari sweet hitam ya sampai bicara bahasa Italia campur Korea, itu bikin meleleh banget. Aduh, benar-benar. Dan drakor ini tuh gabungin hukum, aksi, dan dark comedy. Cocok sih buat yang pengen nonton legal drama yang nggak biasa, bahkan absurd sih. Tapi jangan salah, meski dramatis, banyak loh taktik hukum real yang bisa dipelajari. Bisa buat belajar nih. Bener banget tuh. Nah, kalau kamu suka yang kombinasi romansa dan misteri ini, cobain tonton Suspicious Partner yang tayang tahun 2017 juga. Ada jaksa dan asistennya nih saling kerjasama nyelidikin kasus pembunuhan juga, dan perlahan-lahan nih jatuh cinta nih. Aduh, ini tuh lucu tapi tetap tegang ya. Jadi tuh mereka nyelidikin kasus sambil bergelut dengan trauma masa lalu. Wah, dan twistnya nih bikin kalian bakal curiga ke semua karakter. Nggak ada yang bisa dipercaya. Pokoknya Sung Sang Hye alias mencurigakan banget. Apalagi chemistry-nya Ji Chang Wook nih ya sama Nam Ji Hyun. Aduh, banget. Bonus dari kita nih ya, jangan lupa juga cek drakor Miss Hammurabi dan Juvenile Justice yang fokus ke kehidupan hakim juga nih. Dan ada juga The Devil Judge yang Mike antara hukum dan juga politik publik. Wah, nah masing-masing drakor ini tuh punya gaya cerita yang beda ya, Creative People, dari realistis sampai distopia. Cocok sih buat kalian yang pengen lihat hukum dari sisi pengadilan, bukan cuma pengacara dan jaksa aja. Bener banget tuh. Dan semuanya tuh udah ngajarin ya bahwa hukum tuh nggak cuma hitam putih ya, tapi juga punya banyak zona abu-abunya nih, penuh dilema moral ya pokoknya. Setuju banget tuh. Karena pada akhirnya nih ya, Govyon Saranan Minegosida, hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya.
Oke, betul banget sih ya. Nah, Creative People itu dia rekomendasi drakor hukum dari kita hari ini. Nah, drakor mana nih yang paling bikin kalian pengen jadi pengacara nih? Atau paling enggak ya jadi penonton setia gitu yang tahu kapan harus bilang keberatan yang mulia, saya tidak setuju buat pernyataan sebut. Belum berasa kayak lagi ikut sidang. Bener banget tuh. Oke ya, Creative People ya. Nanti kita bakal balik lagi nih di segmen sidang berikutnya nih. Nah, annyeong, tetap bijak di dunia nyata ya. Dan jangan lupa nonton drakor dulu nih sebelum bikin keputusan penting. Jadi stay tune terus ya di Key Vibes. Jangan kemana-mana. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K-Vibes. Annyeong Creative People. Nah, balik lagi ya di Key Vibes. Nah, di segmen ke-6 ini nih, kita mau ngobrolin sesuatu yang pasti bikin kamu penasaran banget nih. Terutama buat kamu nih yang suka banget sama dunia K-pop atau K-drama nih. Ini tentang idola atau aktor kesayangan kamu nih. Wah, Aduh, spillnya. betul banget ya. Kali ini kita mau ngebahas topik seru nih. Idol dan aktor atau aktris yang kuliah di jurusan hukum. Wah, ayo siapa nih di sini yang ngebayangin kuliah di kampus bareng idol tapi jurusannya hukum? Wah, atau Nggak bisa, aku pingsan sih. aduh deg-degan. Penasaran nggak sih? Ada nggak sih mereka yang jago acting atau nyanyi tapi juga jago pasal-pasal? Aduh, kayak Pas, wah. Wah, kayak banget sih ya. itu ya. Jujur juga nih ya, aku juga mikir gitu loh Kariska. Pasti keren banget ya kalau ada idol yang otaknya tuh encer banget di bidang hukum. Nah, dari info yang kita punya nih ya, ternyata Creative People, jumlah idol dan aktor yang benar-benar ngambil jurusan hukum itu belum banyak loh. Padahal nih ya, kalau dilihat dari kepintaran mereka, kayaknya bisa-bisa aja sih ya mereka ngambil jurusan hukum. Bener-bener. Bener. Kelihatan tuh ya dari otak-otaknya tuh. Nah iya nih ya, padahal nih kita sering banget ya lihat mereka tuh multitalenta banget ya. Dari nyanyinya, terus narinya, terus actingnya, sampai nih jago bahasa asing ya. Dan kira nih bakal banyak juga nih yang nyemplung di dunia hukum ya. Tapi ternyata data kita tuh menunjukkan hal yang berbeda ya, Creative People. Benar. Contohnya nih, Creative People, coba kita sebutin ya salah satu nama yang paling terkenal nih, kayak Kim Hye Chul dari Super Junior. Siapa sih yang nggak kenal legend satu ini ya kan? Pasti banyak dari kalian yang ngefans banget sama dia kan? Aku juga sih. Nah, dia ini kan sering banget ya disebut pintar dan berpendidikan. Tapi ternyata ya dia ini bukan dari jurusan hukum loh, Creative People. Malah dia ngambil jurusan Computer Data Information. Jadi agak lumayan beda ya, dari KUHP jadi coding-coding gitu. Bener ya. Nah, Coding-coding. itu dia nih. Terus ada lagi nih, Taechon dari 2PM. Ini juga idol multi talenta loh, yang jago acting juga, kayak sering kan nonton dramanya dia. Terus dia ini juga terkenal cerdas dan punya pemikiran yang kritis. Tapi sayang ini latar belakang pendidikannya tuh bisnis administration. Jadi lagi-lagi bukan jurusan hukum nih, Creative People. Sayang banget ya. Jadi gini loh Creative People ya, kalau kita tarik benang merahnya nih. Nah, meskipun ya mungkin jurusan hukum ini tuh masih jarang diambil ya sama para selebriti Korea, tapi satu hal yang perlu kamu tahu nih, lulusan universitas bergengsi kayak Korea University atau SNU, itu tuh banyak banget ya di kalangan mereka, cuma ya itu jurusannya beda-beda ya, jadi nggak banyak ya jurusan hukum. Betul banget tuh Kak Maria. Jadi jangan salah paham ya, mereka tuh memang banyak yang otaknya encer dan berpendidikan tinggi nih dari universitas-universitas top. Tapi pilihan jurusannya itu variatif, tidak melulu tentang hukum ya Creative People. Ada yang dari broadcasting, seni, manajemen, dan lain-lain. Benar sih. Jadi lebih ke jurusan yang sesuai sama pekerjaan idol atau aktris mereka ya gitu sih. Kayak mereka lebih banyak jurusan film dan acting ya kebanyakan. Bener banget. Nah, dari obrolan kita nih, kita bisa ambil kesimpulan nih, Creative People ya, kakak-kakak penyiar juga. Para idol dan aktor tuh memang banyak yang jebolan kampus top.
Tapi yang bener-bener ngambil jurusan hukum tuh masih sangat terbatas. Jadi buat kamu yang mungkin lagi galau nih, mau kuliah hukum nggak ya? Atau dan berharap bisa ketemu opa-opa atau uni-uni di kelas hukum, kayaknya harapan ini nih agak sedikit meleset ya, agak sulit ya, creative people. Ya. Aduh. Well, saya limited edition Oh, ya ini bener ya. banget. Untuk idol-idol yang kuliah di jurusan hukum ya jarang-jarang ada ya. Bener, kalau ada Jadi tuh jangan kayak, sedih dulu nih creative people ya. Bangsa ya. bener, kalau ada tuh kayak udah zaman Jadi ini udah zaman yang bukan lalu gitu. apa ya? Iya, pokoknya mereka lebih banyak, nggak terlalu banyak ke lebih jurusan hukum tapi film acting ya biasanya ya. Benar. Justru ini Kayak sama data itu kan. iya benar. Ya. Iya benar komputer atau data tuh biasanya. Justru ini ya jadi bukti ya kalau passion mereka tuh di dunia hiburan tuh emang kuat banget nih. Mereka juga mendedikasikan dirinya tuh sepenuhnya di bidang yang mereka cintai. Jadi nggak bisa dipaksain tuh. Tapi siapa tahu ya kedepannya nih makin banyak nih yang tertarik juga sama dunia hukum. Siapa tahu nih ada idol yang tiba-tiba ambil S2 hukum nih, ya kan? Banget ya. Setuju banget nih. Intinya mau jurusan apapun, yang penting semangat belajarnya, tekun dan bisa jadi inspirasi nih buat kita semua. Apalagi nih ya, kalau bisa sukses di bidang masing-masing, itu baru yang keren. Oh, benar. Namanya keren. Setuju sih. Nah, pas banget nih ya, creative people. Kita tuh udah sampai di penghujung segmen ke-6 nih. Wah, udah nggak kerasa ya. Kita udah ngebahas banyak banget seluk-beluk dan serba-serbi hukum nih. Semoga informasi kita tadi bisa nambahin wawasan kalian, creative people, dan bikin kalian makin termotivasi ya. Tetap semangat. Betul, semangat fighting. Jadi jangan kemana-mana ya creative people, karena setelah ini nih kita masih punya segmen yang nggak kalah seru juga nih, dan pastinya bakal bikin kamu tuh makin betah dengerin Key Vibes. Jadi tetap di Key Vibes ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Annyeong. Annyeong. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Halo creative people, kembali lagi nih di Key Vibes. Nah, setelah tadi di segmen-segmen sebelumnya, kita udah bahas tentang jurusan hukum nih. Nah, jadi kali ini kita juga pengen denger nih pendapat dari para kawan-kawan penyiar nih. Gimana sih tanggapannya menurut kalian tentang jurusan hukum yang ada di Korea nih? Misalnya nih kayak peluang karirnya gimana dan lain-lainnya juga nih. Mungkin langsung dari aku aja ya. Boleh. Ayo Kak, spill dong. Menurut Kakak gimana? Oke. Kalau dari pandangan aku pribadi ya, jujur, setelah kita bedah barang-barang tadi dan segmen-segmen tadi, kayaknya aku makin yakin ya kalau pendidikan hukum di Korea itu paket lengkap nih, yang siap bikin kita ngebut di karir gitu. Benar. Wow, gitu lah. Gimana enggak ya nih ya, kurikulumnya itu loh udah modern dan profesional banget nih. Ada institutnya sama klinik hukumnya juga. Jadi belajarnya tuh nggak cuma di buku doang, tapi langsung praktik dengan riset yang relevan. Dan itu penting banget sih, biar pas lulus nanti kita udah nggak kaget lagi kan sama dunia kerja. Udah ada ya benar banget. Terus juga yang bikin aku kayak wow gitu ya, peluang kerjanya itu loh bejibun banget. Menjanjikan ya. Iya kan, mau jadi pengacara, jaksa, hakim, atau bahkan yang suka dunia akademik nih ya, semua tuh jalannya terbuka lebar. Siapapun bisa jadi itu ya guys. Benar-benar. Betul banget. Iya benar. Apalagi ini ya dengan adanya program kerja praktik, itu kan ngebantu banget ya buat kita yang not working dan bisa langsung nyambung ke pasar kerja global. Ditambah lagi nih ya dukungan beasiswa sama nama besar universitas di sana tuh, itu jadi semacam bonus nih ya buat bikin kita makin pede buat belajar di sana. Pokoknya buat yang lagi mikir-mikir mau studi ngambil hukum di Korea Selatan tuh pilihan yang nggak bakal nyesel deh. Kreatif people. Bener banget. Ya itu aja sih. Kalau dari Kamaria gimana Kamaria? Iya, aku setuju juga sih dari Kalina bilang kalau jurusan hukum emang di Korea tuh emang paket lengkap ya. Apalagi nih
dari kualitas kurikulumnya juga tuh mereka tuh emang super profesional ya, dari universitas-universitas top yang tadi udah kita dengar di segmen sebelumnya. Itu ada Hanyang Korea, terus lalu ada Dongguk University, lalu ada Korean University juga tadi tuh. Terus itu punya sekolah hukum yang nggak cuma fokus ke teorinya aja nih, tapi ada aspek ke praktiknya juga nih, jadi bikin kita semangat juga nih, wah langsung belajar langsung nih di lapangan kan ya. Dan mereka juga nih punya research institute-nya juga, terus klinik hukumnya juga. Benar. Bahkan program kerja lapangan juga nih langsung nyambung nih ke dunia kerja ya. Dan dari aku lihat nih, jurusan hukum ini yang biasanya kita cuma tahu kerjanya jadi hakim atau pengacara aja, atau jadi jaksa aja nih. Tapi ternyata ada banyak juga nih, kayak ada jadi asosiat di firma hukum topnya, terus jadi konsultan korporasinya, atau jadi dosen atau jadi peneliti juga bisa banget ya. Jadi selain itu banyak tuh ininya peluangnya untuk banyak banget ya. aspek karirnya tuh, karirnya banyak. Dan lulusan di hukum di Korea juga nih peluang karirnya yang bagus ya. Terus sistem kerja praktik ya, terus punya jaringan globalnya tuh luas juga ya, sampai ke pasar kerja internasional juga. Terus dari ada dukung beasiswanya juga, jadi kan bikin makin semangat, wah ada beasiswanya nih, jadi nggak perlu khawatir juga kan. Terus ranking Universitas Korea juga top juga kan, jadi bikin belajar hukum di Korea tuh jadi pilihan yang bukan cuma menarik ya, tapi bikin ini ada strategi ya juga nih untuk masa depan, seperti itu menurut aku. Nah, menurut Kariska kalau dari aku sih kayaknya nggak banyak ya, hampir sama nih sama kayak Kalina sama Kak Maria juga, karena aku setuju banget sama tentang pendapat kalian tadi. Mungkin aku cuma kayak ngelengkapin aja, karena kalau dari pembahasan kita tadi ya, itu tuh menurut aku sih kayak bener-bener banyak dapat info baru ya, info menarik tentang gimana sih kuliah hukum, pendidikan hukum di Korea gitu ya. Karena kayak kita tuh bikin dapat pengetahuan tentang gimana sekolah hukum di Korea tuh punya fasilitas, praktik, dan kurikulum yang profesional. Jadi nggak yang abal-abal gitu loh, nggak yang cuman sekedar tahu, nggak sekedar tahu cara jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara doang gitu, tapi bisa banyak banget peluang kerja lainnya yang di bidang hukum juga gitu loh. Nah, terus juga lingkungan kampusnya nih ya, lingkungan kehidupan kampusnya di sekitarnya juga itu kan kayak mendukung banget ya, memadai banget, kayak semua tuh difasilitasin. Ada gitu ya, tersedia gitu ya. Jadi mahasiswa tuh nggak bingung lagi gitu loh, jadi merasa enak dan nyaman juga waktu belajar kan, kayak gitu. Benar. Belum lagi tuh Kekurangan. Belum lagi tuh ada difasilitasi pendukung ya, jadi kayak semuanya tuh mendukung gitu loh, nggak cuma pemerintahnya, bahkan sampai kampus juga tuh ngasih dukungan penuh ya ke mahasiswanya. Dilihat dari kampus-kampus Korea tuh banyak ngasih beasiswa buat mahasiswa mereka yang benar-benar berhak dapat gitu ya kan. Aksi juga kan. Benar. Mahasiswa Korea aja internasional juga dapat nih beasiswanya. Jadi kesimpulannya nih ya, kayak dengan dukungan klinik hukum dan riset mutakhir, lulusan jurusan hukum di Korea tuh dilatih untuk langsung siap kompetitif sebagai praktis maupun akademisi nih ya, creative people. Nah, itu tadi pembahasan kita dari awal sampai akhir, dari tentang hukum, drama-dramanya, fasilitas pendidikan hukum di Korea, gitu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal balik lagi ya, Creative People. Tetap stay tune di Key Vibes. Stay tune. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K Vibes. Hai Creative People, balik lagi nih bareng kita bertiga ya. Wah, gak terasa nih, kita udah di segmen terakhir aja nih di Key Vibes. Wah, seneng banget ya. Tadi kita udah ngebahas tentang dunia K-pop nih yang menarik bareng-bareng sama Creative People dan teman-teman penyiar ya semuanya. Nah,
Tadi kan kita udah bahas tentang hukum nih, seputar hukum ya. Kayak gimana sih pendidikan hukum di Korea, terus drakor yang temanya hukum juga kayak apa. Terus udah denger pendapat dari teman-teman penyiar juga nih tentang pembahasan hukum yang tadi udah kita bahas ya kan. Betul banget nih, pasti abis denger K-pop nih Creative People tuh langsung mikir nih, kayak pengen deh sekolah jurusan hukum. Apalagi tadi yang udah didengar di segmen sebelumnya kan, kayak ada Korea University juga kan, terus ada Bener. Hanyang University, terus ada Yonsei juga. ada Yonsei. Apalagi tuh tadi beasiswanya juga kan ya, ada beasiswanya juga di jurusan di Korea, mau sebagai mahasiswa Korea ataupun internasional. Apalagi peluang karirnya juga banyak tuh ya, selain dari hakim, jaksa, Fasilitasnya juga. jadi konsultan benar. juga bisa, Lingkungan- jadi dosen atau pendidik juga bisa. Jadi bikin ini ya tertarik nih. Praktik lapangannya juga udah tersedia banyak kan ya. Lingkungannya Di juga Universitas nyaman gitu Korea. kan. Jadi makin ini nih, makin tertarik ini untuk jurusan hukum di Korea ya. Benar. Terus ada juga nih langsung nih pasti Creative People cari buru-buru cari drakor yang tentang hukum. Yang udah tadi kita spill juga udah di segmen sebelumnya kan, tadi ada Law School ya kan. Ada Hainanya, terus ada Extraordinary Attorney Woo, Vincenzo juga, Charles Partner juga, terus lalu ada drakor ongoing juga nih, ada Law and the City ya kan, yang tentang Betul. lima pengacara nih. muda nih yang dari aktor-aktor dan aktris papan atas ya, yang pasti tahu kan tadi Iya. Jong Suk, Moon Ga-young, Wah, itu. terus ada Kang Yok, terus itu juga tayangnya juga bisa kita tonton secara global di Disney Plus juga. Di Viki ini pasti juga. teman-teman nih pada seneng ya drakor yang ongoing atau yang langsung tamat nih, kan tadi yang udah langsung tamat ya yang tadi kita sebelumnya kan, Kayak yang dari atau tahun ongoing kayak Law and the City itu kan ongoing ya 5 Juli 2025 ini. baru awal bulan ini kan. Teman-temannya tuh Dian, Kalina atau Kariska kan nih. Rizka dulu boleh. Kariska boleh. Dari aku dulu nih ya. Kalau Iya. aku nih lebih ke ini ya, apa sih? Langsung tamat gitu loh. Kayak kalau meskipun ada yang ongoing, aku bakal nunggu dia tamat dulu sih. Karena aku lebih seneng maraton, nggak perlu penasaran gitu loh. Harus nunggu tiap minggu episode ini. Aduh, keburu penasaran guys. Jadi mending langsung aja pas udah tamat baru ditonton deh tuh. Nonton juga ya. Bener. Kalina juga Gimana nih? sama atau beda juga nih pendapatnya nih. Aku sama banget nih sama Kariska. Aku sukanya yang udah tamat gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu kan, kayak bisa yang seminggu sekali. Itu kita bisa lupa kan sama alur ceritanya kayak benar-benar. Walaupun ya bikin penasaran. Jadi kayak ya benar. Kalau kayak aku nih yang kayak pelupa gitu bisa udah nggak aku nonton lagi itu. Bisa lupa. Bener kayak Ikan Dori ya. kemarin Sesaat apaan langsung, sih? apa ini episode? Iya. Kemarin nyeritain apa ya? Gimana ya sebelumnya ya alurnya? Bener. Bingung kan jadi. Langsung lupa ini tadi. Nggak mood. Kalau ada yang nonton Nonton drakor apa ini tadi? Jadi nggak mood. nggak bisa maraton kan. Iya Bener. benar. Langsung Sama gitu tuh. kan. Ya langsung gaskan ya sampai pagi Langsung tuh. habis gitu. Iya benar-benar. Sama aku juga ya, sama pendapat kayak kalian berdua. Pasti Creative People juga nih pasti ada yang seneng juga nih, yang lebih suka yang udah tamat ya. Jadi kayak udah maraton sampai pagi, tiba-tiba ayam udah berkokok kan. Bener. Kayak nggak kerasa kan. Kadang kalau misalnya nonton ongoing juga nih, aku pernah nonton yang kayak ongoing, kayak waktu itu ada yang benang merah itu kayak tentang F1 tuh, aku langsung cari kan. Bener. Iya langsung cari ini aduh pas nunggu episode selanjutnya ya ampun. Nggak sabar Lama kan? banget, Kayak lama nggak banget. sabar, Iya, keburu jadi penasaran. Gila. Bosan. Kok Jadi bosan, jadi cepet ininya loh. Ya nggak kerasa Iya. kerasa ini vibe-nya buat Lagi tegang-tegangnya harus nunggu minggu lagi depan. tiba-tiba habis. Emosi. Iya ada emosi kan. Kalau maraton udah tamat kan Langsung bisa aja. lagi, Bener. langsung episode. cari yang lain lagi. Iya, klik episode selanjutnya. Kan tadi ya kayak pengen nonton. Ya pengen nonton, udahlah nonton episode 1 sampai 3 dulu deh gitu.
tiba-tiba udah nggak kerasa udah episode 10 aja nih di jam 3 subuh aja nih. Oh, belum tidur Sama rupanya. bener banget tuh. Nah, dari yang kita bahas tadi tuh mungkin ada nih ya creative people yang langsung sharing nih tentang sekolah hukum gimana dan lainnya juga nih. Terus kalian juga nih ya streaming drakor hukum yang kita rekomendasiin tadi. Benar-benar. Jangan lupa ya, kreatif banget nih ya, Creative People juga share-share nih ke kita tentang pendapat kalian mengenai pendidikan hukum, terus tentang drakor hukum juga nih yang pernah kalian tonton. Terus karena kita juga pengen tahu nih pendapat dari Creative People gimana, kalian bisa banget ya bagi pendapat kalian ke WhatsApp kita di 087743136010 atau bisa DM langsung ke Instagram kita di @millennialsradioid. Kita tungguin ya Creative People, jangan lupa. Tuh banget tuh, share-share ya Creative People. Dan juga nih buat Creative People yang ketinggalan tadi pembahasan K-pop minggu ini ya, bisa banget ya dengerin ulang kapanpun dan dimanapun ya lewat Millennials Radio Podcast nih yang udah tersedia ya di Noise, di Castbox, dan YouTube channel Millennials Radio nih. Nah, jangan lupa juga nih ya follow semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio, di Instagram @millennialsradioid, di YouTube dan TikTok @millennialsradio, dan juga di LinkedIn kita di Millennials Radio. Nah, kita bertiga pamit undur suara dulu ya Creative People. Tetap dengerin Millennials Radio dan jangan lupa, kamu keren, kamu kuat, kamu pantas untuk bahagia. Sarang yuk Creative People. Sampai jumpa di episode Keep Vibe selanjutnya. Annyeong, nomu kamsahamnida. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo yorobun, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.